Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, selamat pagi sahabat MQ Pagi semua yang menyimak di MQ TV, yang menyimak di media sosial Algim lainnya. Selamat pagi juga sahabat-sahabat yang menyimak di MKFM beserta seluruh jejaring di seluruh Indonesia ini. Sahabat-sahabat MK Pagi semua, alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Insya Allah pada pagi hari ini kita akan bahas suatu hal yang menurut saya sangat penting gitu ya. Karena pada pagi hari ini kita akan membahas penyakit yang menjadi leader atau yang menjadi penyebab dari timbulnya penyakit-penyakit lain ya. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan bahas bagaimana sebetulnya diabetes atau mungkin dikenal dengan penyakit gula, khususnya ini penyakit diabetes tipe 2, sebetulnya sebagian besar itu bisa dikendalikan dengan pengaturan yang sangat sederhana. Nanti kita akan coba rangkum berbagai penelitiannya, berbagai studi di beberapa negara begitu ya, bahwa penyakit ini sebetulnya mudah untuk dikendalikan. Baik Ibu Bapak semua, mudah-mudahan apa yang diuraikan pada pagi hari ini insya Allah akan kita akhiri dengan hal-hal yang sifatnya aplikatif begitu ya. Mohon maaf kalau misalnya seandainya pada pagi hari ini materinya menurut saya ini sangat padat. Penelitian yang saya rangkum di sini insya Allah sangat banyak begitu ya dibandingkan dengan MQ Pagi sebelumnya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua bisa mengikuti begitu ya. Kalau misalnya ada kata-kata ilmiah, kata-kata asing bagi yang mungkin sebagian belum paham begitu ya, lebih baik abaikan saja. Tapi mudah-mudahan nanti saya akan coba mengupasnya begitu ya supaya apa yang disampaikan di sini bisa terpahami bagi semua kalangan. Baik, langsung saja kita mulai ya. Ibu Bapak semua, kalau kita berbicara tentang penyakit yang secara syariat menyebabkan kematian terbanyak, masih ranking 1 itu adalah penyakit jantung dan pembuluh darah. Di seluruh dunia sama, konsisten seperti itu. Kalau kita lihat dari tahun 2018 data saya coba kumpulkan, masih yang pertama itu masih penyakit jantung, kemudian juga penyakit stroke, di bawahnya lagi baru penyakit-penyakit lain. Yang jelas penyakit jantung dan penyakit stroke itu selalu beriringan dan selalu nomor 1, nomor 2 begitu ya, sebagai leader, sebagai penyebab syariatnya kematian terbanyak di dunia, bukan hanya di Indonesia. Nah, Ibu Bapak semua, penyakit stroke dan pembuluh darah, penyakit jantung dan pembuluh darah ini tidak ujug-ujug muncul begitu saja. Di antara penyebab yang menjadikan serangan jantung dan serangan stroke itu terjadi, ada 2 hal. Yang pertama adalah hipertensi dan yang kedua adalah diabetes. Menyusul yang ketiga yaitu dislipidemia atau kaitannya dengan hiperkolesterol gitu ya. Jadi penyakit 3 tadi, diabetes, hipertensi, dan sebetulnya dislipidemia itu bukan penyakit ya, tapi keadaan di mana terjadi kelebihan kolesterol, kemudian kekurangan HDL ya, yang menyebabkan merangsang terjadinya penumpukan lemak ataupun fraksinya di dalam pembuluh darah sehingga pembuluh darah menyempit. Jadi intinya ada 3 penyakit yang menyebabkan penyakit pembunuh nomor 1 tadi, yaitu penyakit hipertensi, kemudian diabetes, dan yang ketiga adalah dislipidemia. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang diabetes tipe 2 khususnya. Diabetes tipe 2 banyak sekali riset yang menunjukkan sebetulnya penyakit ini bisa dikendalikan dengan 2 hal. American Diabetic Association merekomendasikan 2 hal untuk mencegah terjadinya diabetes pada penyakit
pre-diabetes, untuk mengurangi berbagai macam penyulit atau komplikasi akibat diabetes, dan sebagai step pertama pada tata laksana pengaturan gula darah. Apa itu? Ada dua. Yang pertama adalah diet management, dan yang kedua adalah lifestyle. Dok, kok balik lagi itu pengennya mah saya pengen makan obat begitu ya. Makan obat misalnya jamu-jamuan, gula darah saya turun begitu ya. Ini juga sering disampaikan. Pokoknya mah saya pengen makan obat, gula darah terkendali. Apalagi kalau misalnya dengan obat-obatan yang alami, misalnya dok, berapa takaran kayu manisnya begitu ya. Dok, berapa takaran seledrinya biar nggak darah tinggi. Udah itu aja dok. Jadi ibu bapak semua, tubuh manusia ini ya bukan diperuntukkan untuk makan obat loh. Tubuh manusia ini ya diperuntukkan untuk mengkonsumsi kebutuhan energi, kalori, dan berbagai mikronutrien lainnya. Alangkah lebih baiknya jika yang kita konsumsi itu bertindak sekaligus menjadi obat, menjadi pengatur gula darah, menjadi pengobatan untuk hipertensi dan sebagainya. Jadi pada pada uraian pagi hari ini kita jangan fokus hanya menggunakan ramuan-ramuan tertentu atau obat-obat tertentu untuk pengobatan atau pengendalian gula darah. Tetapi bagaimana pengendalian ini kita lakukan secara komprehensif, kan lebih enak ya. Misalnya begini, makan kunyit begitu ya, ada dari bumbu atau misalnya dari infus water dan sebagainya begitu ya, pakai madu tuh 2 sendok. Makan kunyitnya memang seger begitu ya, minum madunya juga memang itu menyehatkan. Atau misalnya pada penyakit rematik, cukup ngegeprek 2 ruas jari dari jahe merah ditambah dengan 2 sendok madu, kan enak tuh ya. Tambah kalau misalnya ada batuk pakai kapulaga gitu, kan enak seperti itu ya. Jadi bagaimana kita menggunakan makanan dan minuman sebagai obat begitu. Ibu bapak semua, coba kita lihat tayangan berikut ini ya terkait dengan pokok bahasan yang sedang kita bahas, yaitu obat alami untuk diabetes tipe 2. Jadi yang dimaksud dengan obat adalah bukan hanya berupa racikan, bukan hanya berupa pil, bukan hanya berupa tablet, tetapi bagaimana apa yang kita konsumsi itu bermanfaat untuk pengendalian gula, begitu ya. Nah, ibu bapak semua, ada satu data nih yang saya peroleh. Kalau dilihat dari angkanya, ternyata 50% penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi, lebih setengahnya ya. Ada yang mengatakan 60 begitu. Ini adalah salah satu penelitian. Setengah dari penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah, apa serangan jantung, kemudian stroke, kemudian juga kerusakan pada ginjal yang mengharuskan cuci darah, 50% diakibatkan oleh masalah diabetes. Bahkan dikatakan bahwa lebih dari 50% orang-orang diabetes meninggal karena penyakit jantung, pembuluh darah, penyakit ginjal, karena stroke, karena serangan jantung, karena kerusakan dari ginjal. Ini data. Jadi artinya data ini sebagai pengingat bagi kita, ya. Bahkan dikatakan lagi bahwa diabetes juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penurunan penglihatan karena kerusakan retina di mata. Jadi penyebab terbesar tuh diabetes itu untuk penurunan penglihatan. Begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dari data ini, dari penelitian ini, orang-orang diabetes 25 kali lebih besar resikonya untuk mengalami amputasi. Dok, kok serem-serem pagi-pagi ya bahasnya? Bukan nakut-nakutin, bukan. Tetapi untuk kewaspadaan. Ini data yang ada agar kita tidak melangkah pada lubang yang sama yang pernah
orang lain itu terjerumus begitu ya. Jadi bukan nakut-nakutin ibu-ibu ya, Bapak yang ada di rumah ya, sahabat-sahabat semua. Dari kewaspadaan data inilah maka kita akan lebih aware ya bahwa diabetes itu sebetulnya bisa dikendalikan ya. Nah, ini kalau lihat dari American Diabetic Association ya. Jadi dikatakan dengan apa namanya, kalau gula darah itu dikendalikan, gula darah itu bisa terkontrol, maka sebaliknya. Kalau kita lihat tadi kan bahwa penyakit terbesar yang berupa tuh penyakit jantung dan pembuluh darah 50% itu disumbang oleh penyakit diabetes. Nah, sebaliknya, ketika diabetes ini dikendalikan, gula darah itu dikontrol, ternyata hasilnya luar biasa. Bisa mengurangi serangan jantung sebanyak 67,8%, tuh lebih dari setengahnya. Jadi ini harapannya, tadi katanya nakut-nakutin, enggak, ini datanya juga, tuh lihat. Dengan mengendalikan kadar gula darah, ternyata bisa menurunkan resiko stroke itu setengahnya. Menurunkan terjadinya amputasi setengahnya juga. Dan menurunkan angka kejadian cuci darah tuh ya. Dengan apa? Dengan pengendalian kadar gula darah. Jadi betapa pengendalian kadar gula darah ini secara syariat ya, ketika tidak dikendalikan resikonya itu memang tinggal pilih mau stroke, mau jantung. Dok, jangan begitu. Maksudnya resiko untuk terjadinya penyakit-penyakit tadi ternyata meningkat lebih dari 50%. Dan sebaliknya ketika gula darah itu dikendalikan, maka sebagian besar resiko besar tadi itu bisa diturunkan. Lu turunnya itu lebih dari setengahnya lagi. Artinya ibu bapak semua, ini perlu penyadaran dari kita ya, bahwa yang mempunyai resiko penyakit stroke jantung terkait dengan gula darah ternyata bisa diturunkan lebih dari setengahnya. Oke? Nah, sekarang bagaimana cara menurunkannya? Baik. Sebelum kita masuk pada cara menurunkannya, saya akan coba ulas banyak penelitian di sini. Mohon mudah-mudahan ibu bapak tidak jenuh di rumah ya. Disodori dengan angka-angka. Mudah-mudahan saya bisa menyederhanakan apa yang saya tampilkan ya. Nah, ini gambaran bagaimana cuci darah sebagian besar diakibatkan oleh diabetes, kemudian juga hipertensi. Sebagian besar penyakitnya itu ya yang menyebabkan saudara-saudara kita berbaring tiap Senin, Kamis, kemudian Selasa, Jumat, kemudian ada yang Rabu, Sabtu, ya, berbaring untuk cuci darah. Dan ini yang sahabat-sahabat kita yang menderita luka pada kaki, ulcus diabeticum sampai pada gangren, sehingga berujung pada harus dilakukan amputasi, begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat pembuluh darah yang normal, ya. Ini kalau kita lihat pembuluh darah yang diabetes mengalami penebalan seperti ini. Dampaknya termasuk nih pada pembuluh darah kecil, pada pembuluh darah besar, pada saraf dan lain sebagainya yang mengakibatkan hal-hal tadi, ya. Jadi pada mata ada gangguan dari retina, pada ginjal gangguan dari pembuluh darah yang memperdarahi begitu ya, glomerulus. Kemudian juga pada saraf menyebabkan adanya neuropati. Neuropati itu seperti baal-baal, kesemutan, dan sebagainya. Pada kaki menyebabkan gangguan pembuluh darah, sehingga sebagian dari pembuluh darah di kaki itu tertutup. Akibatnya mati, nekrotik ya, jantung dan otak. Nah, ibu bapak semua, kalau kita lihat datanya, data diabetes di berbagai negara ini memang jumlahnya beragam ya. Ini kita bisa lihat negara-negara yang menderita diabetes begitu ya. Di Amerika sendiri ada 29,3 juta yang mengalami diabetes ya. Nah, ibu bapak semua, harapannya adalah nih, ini clue-nya pada pagi hari ini ibu bapak semua. Harapannya adalah ternyata ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa 73% diabetes itu bisa dikendalikan kadar gula darahnya itu dengan pengaturan pola makan. 73%. Ini suatu angka yang besar, ibu bapak semua. Jadi sebagian besar diabetes itu sebetulnya dengan mengendalikan
apa namanya, dengan pengendalian makanan, dengan pengaturan makanan, 73% itu bisa dikendalikan. Ini sebuah angka yang sangat besar. Jadi kalau misalnya ada sebuah penyakit, sebagian besar bisa dikendalikan bukan dengan obat, inilah diabetes, termasuk hipertensi. Hipertensi juga pengaruh dari makanan itu sangat besar. Makanya pada beberapa kesempatan, pengendalian gula darah yang pertama itu bukan dengan obat, ya, kecuali dalam keadaan darurat, ya. Jangan juga a priori terhadap obat, saya mau mengendalikan dengan makanan aja, nggak mau suntik insulin, nggak mau dengan menggunakan obat. Ketika kegawat daruratan terjadi, yang bisa menurunkan kadar gula darah dengan segera adalah insulin, maka apa namanya, patuhlah pada advis para dokter. Kenapa? Insulin juga itu diperuntukkan sebagai salah satu wasilah untuk menolong kita, begitu ya. Nah, kalau kita lihat nih, bagaimana makanan yang tersebar di negara-negara di dunia ini ya, bagaimana minuman-minuman bergula, minuman-minuman yang kekinian begitu ya, ternyata itu adalah sebagian tinggi dengan kadar gula. Contoh, minuman yang tersebar kekinian berlabel begitu ya, teh berlabel kopi, tapi di sana itu menggunakan gula gula pasir begitu ya. Kemudian juga selain gula pasir menggunakan juga kental manis tuh. Waduh, udah pabrik gula aja itu mah. Itu bisa mempertinggi risiko terjadinya diabetes tipe 2. Begitu ya. Nanti akan saya tunjukkan bahwa risiko terbesar diabetes tipe 2 ini bukan dari faktor turunan, bukan. Tetapi adalah dari faktor makanan dan faktor perilaku. Jadi maraknya minuman-minuman kekinian yang menggunakan gula dan kental manis, ini juga menjadi salah satu faktor risiko. Makanya nanti saya akan coba bikin minuman gitu ya. Bikin minuman dari teh, dari kopi, begitu. Bagaimana caranya? Itu very low glucose, very low sugar, very low kalori, begitu ya. Mudah-mudahan nanti doakan. Insya Allah kita akan bermanfaat di sini ya. Jadi ini konsumsi gula nih teman-teman. Konsumsi gula yang ada di berbagai negara. Rata-rata konsumsi gula ini dalam apa namanya, di berbagai negara itu termasuk kadar gula konsumsi yang tinggi. Ya, coba kalau kita lihat yang warnanya ungu muda di sini sangat sedikit ya. Ungu muda tuh lihat. Tapi teman-teman, di sini kita lihat. Ini di negara misalnya yang paling rendah aja. Di sini ada di Afrika, kemudian ada di Cina. Lihat, ya, konsumsinya. Di negara kita termasuk konsumsi yang sedang, begitu ya, tidak terlalu tinggi. Yang tinggi itu yang merah-merah seperti ini. Baik, teman-teman semua, kita akan coba tentang diabetesnya. Nih, jadi kemungkinan diabetes yang ada di Indonesia ini tahun 2045, ya, 2045 sekitar 8,8% penduduknya mengalami diabetes. Kemudian kalau kita lihat lagi di daerah di Amerika, 2045 16,7%. Artinya, ibu bapak semua, angka kejadian diabetes pada tahun 2045 ini kemungkinan meningkat, ya. Nah, ini menarik nih, fakta-fakta tentang diabetes ini data dari American Diabetic Association. Kalau kita lihat dari data ini, teman-teman semua, 10,5% penduduk Amerika itu menderita diabetes, 10,5%. Ya. Dan 21,4 mereka itu tidak terdiagnosis bahwa mereka itu mengalami diabetes. Dan angka yang lebih besar lagi adalah mereka yang menjelang diabetes, prediabetes. Jadi angka prediabetes ini angkanya 34,5%. Jadi pada usia muda, pada usia 18 tahun, begitu ya, di mana mengkonsumsi makanan dan minuman kekinian, kemudian juga mengkonsumsi junk food seperti itu,
generasi muda di Amerika 34,5% masuk dalam kategori pre-diabetes. Artinya ketika masuk dalam kategori pre-diabetes, kemungkinan ketika dia berusia 40 sampai 50 tahun, setengahnya itu akan menjadi penderita diabetes. Jadi, ibu bapak semua, kita lihat dari data di atas, sebagian besar orang-orang diabetes tidak menyadari bahwa dirinya itu diabetes. Nah, sebagian besar juga para pemudanya, ya, kalau kita lihat datanya, sebagian besar mereka akan jatuh pada kondisi diabetes. Ya, baik. Punten, bukan menakut-nakuti, tapi ini untuk kewaspadaan. Nah, ibu bapak semua, ada data lain. Tadi kan di Amerika, ya. Sekarang bagaimana data di Asia? Kita lihat. Data di Asia seperti apa tentang diabetes ini? Kalau dilihat dari salah satu negara, misalnya di India, ya. Punten, agak geser-geser. Bentar. Sekedap-kedap. Slideshow-nya. Nah, kalau kita lihat data di India, bisa lihat teman-teman semua, ya. Ini penelitian di India diabetes tipe 2. 28% mereka yang diabetes ternyata tidak terdiagnosis. Artinya banyak mereka penderita diabetes, tapi mereka tidak tahu bahwa dirinya itu menderita diabetes. Kapan taunya? Ketika adanya penyulit, ketika penangannya mulai kabur, ketika terjadinya baal-baal kesemutan, pas dicek gula darah, oh ternyata gulanya tinggi. Dok, saya mah nggak punya penyakit diabetes. Nggak punya atau nggak tahu. Ya, jawabannya 28% mereka tidak tahu bahwa mereka itu menderita diabetes. Ini mirip-mirip dengan kita. Bahkan kalau kita lihat, ada angka 18%. 18% mereka yang sudah terdiagnosis diabetes, tapi mereka tidak melakukan terapi, tidak melakukan pengobatan. Alasannya macam-macam, karena sibuk, karena lain, dan sebagainya. Jadi, kalau kita lihat datanya di sini, ibu bapak semua, angka kejadian diabetes, padahal mereka yang tidak tahu bahwa dirinya diabetes, itu lebih dari seperempatnya. Nah, kewajiban kita melihat nih bagaimana proporsi diabetes itu dari segi penyebab. Karena seringkali kita mengenali diabetes itu, saya mah karena nggak ada turunan, makan gula enak gitu ya, makan yang manis-manis enak juga begitu. Apakah betul faktor keturunan itu adalah faktor terbesar yang menyebabkan seseorang itu jatuh dalam keadaan diabetes? Ini penelitian yang tadi. Punten. Ini penelitian tadi dilanjutkan, ya teman-teman semua. Kalau dilihat dari datanya, dari 623 orang yang menderita diabetes, 623 orang. Ternyata yang memiliki riwayat diabetes di keluarganya itu ya kurang dari 10%. Selebihnya mereka tidak mempunyai riwayat gula darah yang meningkat, riwayat diabetes di keluarganya. Jadi bukan berarti mereka yang tidak mempunyai riwayat kadar gula darah tinggi di keluarganya itu bebas dari risiko diabetes. Justru sebagian besar ditemukan dalam penelitian ini dari 623 orang, sebagian besar tidak mempunyai riwayat diabetes di keluarganya. Apa yang menjadi masalah terbesar? Mager, malas gerak ternyata. Mereka yang malas gerak mempunyai resiko diabetes 8 kali lebih besar daripada mereka yang aktif. Mereka yang malas gerak, mereka yang olahraganya kurang, mempunyai resiko yang lebih besar daripada mereka yang mempunyai turunan diabetes.
Gitu ya. Jadi kita jangan sampai mempunyai masalah diabetes ketika penyulit itu muncul, ketika baal-baal, ketika adanya luka yang tak kunjung sembuh. Dari data tadi dikatakan bahwa sebagian besar penderita diabetes bukan dari faktor turunan. Sebagian besar justru dari lifestyle, dari kebiasaan hidup. Ya, mudah-mudahan ini bisa membuka kita semua ya, bahwa betapa pentingnya pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan supaya kita tahu nih posisi kita itu apakah normal ataukah pre-diabetes ataukah memang sudah menderita diabetes tipe 2. Kapan pemeriksaan itu? Nah, tergantung dari jenis pemeriksaan-pemeriksaannya, ya. Jadi dilakukanlah pemeriksaan agar kita itu tahu posisi, begitu ya. Apakah posisi kita itu kadar gula darahnya segimana, begitu ya. Kalau misalnya kita lihat ya, di sini dari American Diabetic Association, angkanya seperti ini. Kalau dilihat datanya, kalau misalnya disebut diabetes, ya ini gula darah puasa ya. Kalau gula darahnya di bawah 99, kemungkinan ini normal ya. Kalau gula darah puasanya itu 100 sampai 125, inilah yang disebut dengan pre-diabetes. Dan ketika kadar gula darahnya di atas 126, maka inilah yang disebut dengan diabetes. Jadi, ibu bapak semua, ini nih, mengecek kadar gula darah itu tidak mahal, tidak sulit, tetapi kadang-kadang ini tidak dilakukan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah lakukanlah pemeriksaan rutin. Bagi siapa? Bagi semua orang. Karena apa? Karena diabetes itu bukan hanya resiko dari faktor keluarga, begitu ya, tapi ada faktor-faktor lain justru yang sangat besar. Nah, ini kadar gula darah puasa, ya. Nah, bagaimana dengan pemeriksaan lain? Ada enggak? Ada yang disebut dengan pemeriksaan HbA1c. HbA1c itu menggambarkan banyaknya, kalau kita istilahkan mungkin sel darah merah gitu ya, di dalam tubuh kita sel darah merah seperti donat kayak gitu ya. Maka diukur nih berapa ada gula yang nempel dalam donat itu. Kalau donat itu diselimuti gulanya banyak, ya, maka kemungkinan orang tersebut mengalami kadar gula yang tinggi dalam rata-rata 120 hari. Kalau misalnya makin banyak dikerubuti gulanya itu, donatnya itu, maka dikatakan HbA1c-nya itu makin tinggi, begitu ya. Nah, kalau misalnya dikerubutinya itu hanya sebagian kecil, hanya 5,7% dari permukaan donat itu dikerubuti atau diselimuti gula, hanya 5,7%, kemungkinan itu normal. Ya, misalnya 3% permukaan donat itu ada gulanya, 2% ada gulanya, kemungkinan itu normal. Tetapi kalau lebih dari 6,5% permukaan donat tadi itu ada gulanya, disebut dengan diabetes. Ya, di atas 6,5. Kalau 6,5, kalau 6,4, ya, itu sampai 5,7% sampai 6,4 disebut dengan prediabetes. Jadi bayangkan donat HbA1c itu ya, yang ditabur oleh gula. Makin banyak taburan gulanya, berarti makin tinggi persentasenya HbA1c-nya itu ya. Jadi dikatakan 6,5% HbA1c atau lebih tinggi itu adalah kemungkinan sudah diabetes. Nah, untuk pemeriksaan HbA1c ini cukup 3 bulan sekali. Karena HbA1c ini menggambarkan, kasarnya itu ya, menggambarkan rata-rata kadar gula darah selama 120 hari.
Jadi ibu bapak semua, kalau kita lihat dari data di atas ya, ada dua nih yang bisa kita lakukan untuk lakukan screening kadar gula darah ini. Bisa dengan menggunakan HbA1c, juga bisa dengan menggunakan kadar gula darah sewaktu atau kadar gula darah puasa. Itu ya. Oke, kita lanjut. Ibu bapak semua, kalau begitu kan tadi kita lihat pengaruh makanan itu ternyata sangat besar. Pengelolaan makanan itu ada yang mengatakan 70% lebih gula darah itu bisa dikendalikan dengan pengaturan pola makan. Nah, sekarang apa dok langkah praktisnya agar gula darah itu bisa dikendalikan dengan makanan? Baik, kita akan coba lihat beberapa penelitian berikut ya Ibu Bapak semua. Saya coba, ini aja. Ada sebuah grafik yang bagus. Bagaimana mengkonsumsi sayur-sayuran, kemudian buah-buahan, begitu ya. Pengaruhnya pada kadar gula darah. Oke, saya tampilkan ini dulu. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan, baik itu makanan pokok, nasi, roti, begitu ya, maka akan diolah oleh tubuh. Kemudian makanan tersebut akan dirubah hasil akhirnya yaitu menjadi glukosa. Nasi hasil akhirnya glukosa. Roti hasil akhirnya glukosa juga. Nah, makin cepat kadar makanan tersebut menjadi gula, misalnya baru makan sesuatu, beberapa menit kemudian kadar gula darah itu langsung naik. Ada juga misalnya makan nasi, 30 menit kemudian baru naik kadar gulanya. Ada juga misalnya makan sayuran, dimakan kemudian juga 2 jam kemudian kadar gula darah itu baru naik. Nah, besaran ketika makanan tersebut dikonsumsi sampai peningkatan kadar gula darah, itulah yang disebut dengan salah satunya glycemic index. Makin tinggi glycemic index, maka makin cepat begitu makan gula darah langsung pluk naik. Misalnya mengkonsumsi gula pasir. Begitu diminum gula pasir, maka dalam hitungan menit kadar gula darah langsung naik. Artinya itu glycemic index-nya sangat tinggi. Tetapi ketika misalnya makan roti gandum, dimakan sekarang, 3 jam kemudian gula darah baru naik. Itu berarti glycemic index-nya itu rendah. Begitu ya. Nah, saya akan coba bagaimana pengaruh makanan ya yang berupa buah-buahan dan sayuran. Bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan kadar gula darah. Begitu ya. Nah, nanti akan kita lihat. Di sini membandingkan mengkonsumsi berbagai macam buah-buahan. Buah-buahan dikonsumsi, kemudian dibandingkan dengan sayuran. Di sini sayurannya diwakili oleh bin, gitu. Bin apa ya? Bin teh buncis, buncis ya. Ini penelitiannya punten nih saya sampaikan. Ini nih. Baik. Mudah-mudahan ini bisa memberi gambaran ya. Ibu bapak semua, sehabis tayangan ini bagi yang ada di medsos AA ya, ada di IG ataupun ada di YouTube dan lain sebagainya, setelah acara ini nanti jam 6, insya Allah mudah-mudahan kita akan adakan bincang santai ya, karena banyaknya permintaan mengkonsumsi pengobatan alami untuk penyakit lambung ya. Mudah-mudahan setengah jam nanti ya, habis jam 6. Jadi bagi ibu bapak yang ada di IG ataupun ada di YouTube, silakan bergabungnya di Zoom ya. Di Zoom. Zoomnya berapa ya? Kang Apip nanti minta tolong ditayangkan ya kode Zoom kita ya. Bagi teman-teman yang ada di medsos lain, karena jam 6 kita akan akhiri pertemuan ini. Nah, ini
pengaruh makanan berupa buah-buahan dan sayuran. Ibu bapak semua, ini penelitian bukan di negara lain, ini penelitian di kita ya. Nah, saya coba saja ya. Ini dari Poltekkes Kemenkes Bandung ya. Saya coba ini grafiknya. Nih, jadi ini mengkonsumsi watermelon, watermelon semangka, kemudian juga avocado, alpukat, kemudian di sini di sayurannya yaitu bean, apa namanya, buncis dan carrot, wortel, ya. Begitu dikonsumsi, maka diukur kadar gula darahnya, ya. Setelah dikonsumsi, ternyata kadar gula darah pada awalnya, ya, pada awal kadar gula darah itu sebelum mengkonsumsi buah dan sayuran tadi diukur nih. Misalnya ketika sebelum makan semangka, kadar gula darahnya 86. Nah, kemudian setelah makan semangka 30 menit diperiksa nih, kadar gula darahnya adalah 90,67. 60 menit atau 1 jam setelah mengkonsumsi semangka diukur lagi 88. Setelah 120 menit nih makan semangka, gula darahnya naik 93,67. Nah, bagaimana dengan wortel? Nah, ini kadar gula darah puasanya. Jadi orang tersebut puasa dulu ya. Kadar gula darah puasa orang tersebut 94,83. 30 menit kemudian setelah mengkonsumsi wortel ternyata gula darahnya itu naik 102. Dan ketika 2 jam setelah dikonsumsi wortel turun gula darahnya menjadi 92,5. Jadi ini penelitian, orangnya itu dipuasakan. Setelah orang itu puasa, maka mengkonsumsi salah satu dari makanan-makanan ini. Kemudian diikuti terus. Dan tidak makan apa-apa selama 2 jam itu. Hanya makan makanan ini aja. Jadi bisa kita lihat ya, mengkonsumsi carrot, mengkonsumsi wortel, di sini kadar gula darahnya naik, melonjak, kemudian turun. Nah, yang paling rendah apa nih? Ya, punten. Oh, ini bin punten tadi yang yang hijau itu ya. Bin ya, apa namanya? Apa? Buncis. Nah, kalau watermelon semangka, justru ini akan terjadi peningkatan. Tuh, terjadi peningkatan. Kemudian terjadi penurunan-penurunan karena watermelon itu tinggi akan kadar gula, begitu ya? Kadar gula sederhana. Jadi begitu makan naik, ya berarti ini glycemic index-nya lebih tinggi ya daripada buncis, ya. Avocado juga sama, ya. Kadar gulanya naik, kemudian turun-turun. Nah, pertanyaannya, kita kan mengkonsumsi makanan itu sayuran, kemudian juga ada nasi ya. Nah, bagaimana mengkonsumsi sayuran, buah-buahan dengan makanan pokok yang mengandung karbohidrat? Nah, kalau disatukan gimana efeknya? Kita lihat dari grafik ini, teman-teman semua. Andai kata mengkonsumsi di sini diukur dulu kadar gula darah puasa. Nah, penelitian kali ini mereka mengkonsumsi roti ya, disertai dengan sayuran dan buah yang tadi. Ya. Jadi kalau tadi kan hanya buah-buahan dan sayuran saja ya. Nah, bagaimana kalau makan roti saja? Ternyata kalau begitu makan roti naik tuh, ini yang orange itu ya. Kemudian sampai 150, kemudian turun kalau makan roti saja. Nah, bagaimana kalau mengkonsumsi roti tapi disertai dengan buncis? Ini hasil yang terbaik begitu ya. Jadi makan roti itu yang tadinya bisa meningkatkan 150 kadar gula darah, kalau rotinya dicampur dengan buncis yang hijau ini ya, bread with beans ya, kadar gula darahnya ternyata tidak mengalami lonjakan yang bermakna. Lihat teman-teman, yang hijau ini. Lonjaknya itu nggak naik, begitu ya. Jadi, ini ada perbedaan. Ketika mengkonsumsi roti saja, atau buah-buahan saja,
dengan mengkonsumsi buah-buahan atau roti, buah-buahan atau sayuran dibarengkan dengan roti. Jadi kalau kita makan dengan buah-buahan dengan sayuran, kan ada kemarin itu 5 bulan yang lalu banyak beredar posting gitu ya. Selama ini kita salah, selama ini kita sesat katanya ya. Mengkonsumsi buah-buahan itu harusnya buah dulu baru makan. Banyak kan seperti itu ya. Selama ini kita salah, makan dulu baru makan buah-buahan begitu ya. Nah, sebetulnya menurut literatur bukan masalah salah benarnya ya, tapi tergantung dari tujuan ya. Tergantung dari tujuan ya. Ketika tujuannya itu untuk menurunkan kadar gula darah, kalau mereka yang mempunyai resiko kadar gula darah tinggi, sebaiknya makan buah-buahan dulu, baru makanan pokok. Tetapi kalau misalnya yang diperlukan tidak diperlukan untuk pengaturan kadar gula darah, mau makan pokok dulu baru makan roti juga itu tidak ada masalah. Baik, kita lanjut pada materi yang kedua. Mudah-mudahan ini cukup waktunya. Ini kan tadi baru tatanan teori ya, bahwa makanan buah yang kaya akan serat, kemudian makanan sayur yang kaya akan serat ternyata bisa menurunkan kadar gula darah ya. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana mengkonsumsi serat-serat tadi, buah dan sayur tadi, sehingga bisa menurunkan kadar gula darah? Berapa jumlahnya, berapa banyaknya, begitu ya, supaya lebih terukur, begitu ya. Baik, kita akan coba telusuri satu persatu tentang makanan yang mengandung buah dan sayur, begitu ya. Baik, kita coba lihat datanya. Ini nih, baik. Berapa sih dok kebutuhan serat harian pada manusia? Ya, iyalah kan kita manusia, begitu ya. Berapa sih kebutuhan serat dan sayuran yang dibutuhkan pada berbagai macam jenjang usia? Nih, ibu bapak semua. Kalau kita lihat ya, ini anjuran dari American Heart Association. Konsumsi serat dianjurkan itu 25 sampai 30 gram dalam sehari. Dok, kan tadi kita mengendalikan gula darah. Kenapa kok ukurannya ini dengan kecukupan serat? Ibu bapak semua, ada dua hal yang penting di sini. Serat itu ternyata bisa menurunkan penyerapan kadar gula di dalam usus. Serat juga bisa mempermudah proses pencernaan di dalam usus. Jadi ada dua titik temu pada pengelolaan diabetes dengan sayuran dan buahan ini. Yang pertama adalah kadar glycemic index, yaitu sejauh mana gula sayur dan buah tadi bisa meningkatkan kadar gula darah dalam tempo yang cepat. Yang kedua adalah kadar serat. Jadi kadar serat yang dikonsumsi ini berpengaruh terhadap penyerapan kadar gula darah ya, diantara begitu. Nah, dianjurkan untuk mengkonsumsi serat-serat ini berdasarkan umur nih ya. Jadi sebetulnya makin usia makin dewasa, maka kebutuhan serat itu sebetulnya makin tinggi. Kalau misalnya usia 2 sampai 5 tahun begitu ya, maka konsumsi seratnya itu hanya 15 gram per hari. Tetapi kalau di atas usia 17 tahun, maka kadar serat itu di atas 30 gram per hari. Dok, kan itu angka. Nah, bagaimana prakteknya dalam keseharian? Harus berapa buahnya? Harus berapa sayurnya? Begitu ya. Rata-rata kan pengennya praktis seperti itu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu gitu ya, bahwa
mengkonsumsi serat yang kita makan itu cukup, begitu ya. Rata-rata seperti itu ya. Nah, sebelum masuk sana ya, akan saya coba sampaikan data-datanya di sini. Bahwa tiap panganan, tiap makanan itu mempunyai kadar serat yang berbeda-beda. Misalnya begini, nanas itu mengandung serat per gramnya itu 5,64 per 100 gram, punten ya. Nanas itu per 100 gramnya mengandung 5,64. Kemudian yang paling besar apa? Yang paling besar itu apel. Yang paling besar seratnya itu apel. Dalam 100 gram itu ada 23,17 gram serat. Nah, sehingga di klinik saya itu, saya punya klinik namanya klinik wasir ya. Terapi wasir tanpa operasi. Logonya itu logonya apel. Kenapa? Karena ini kandungan serat paling tinggi. Pasien-pasien saya itu yang wasir begitu ya, nggak mau operasi, setiap hari diwajibkan itu makan apel. Setiap hari itu, sebelum tidur. Kandungan seratnya 23,17. Jadi mengkonsumsi misalnya 100 gram apel saja itu seratnya sudah mencukupi dari seratnya. Tapi kita mengkonsumsi buah-buahan kan bukan hanya untuk serat, ya. Jadi di klinik saya itu logonya apel gitu, tapi apelnya nggak digigit ya. Kalau apel yang di komputer ini, laptop ini kan digigit ya. Kalau di klinik saya apelnya nggak digigit gitu ya. Nah, bagaimana konsumsi serat? Kapan waktunya? Nih, dan berapa banyak? Nih ibu bapak semua, punten saya tayangkan. Ini segi praktisnya ya. Punten. Ini salah satu contohnya. Nih. Nah ini ya. Ini contoh buah-buahan dan kandungan seratnya, ya. Nanas kandungan seratnya per 100 gram adalah 5,64. Pisang Ambon, jadi nanti bervariasi. Hari ini makan pisang Ambon dengan sayurnya apa, begitu ya, dikombinasi. Nah ini apel. Apel mana lagi? 23,17. Artinya satu makan apel sehari saja itu konsumsi serat itu sudah tercukupi ya. Nah, kapan makan serat ini? Makan serat ini bisa untuk sarapan, kemudian siang dan cemilan. Nih, ini aja teman-teman ya. Jadi kalau sumber dari buah kemungkinan seperti ini ya. Ini konsumsi untuk harian. Makan apel satu buah ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 23. Ini apelnya apel merah. Kalau apel mana lagi 23 ya. Kalau misalnya makan mangga satu berarti sudah 18 gram gitu ya seratnya. Nanti irisannya ketemu. Dok, kalau mengkonsumsi mangga kan kadar glikemik indeksnya lebih tinggi. Ya, ya nanti akan kita ketemu irisannya. Jadi ini jambu kadar seratnya berapa? 10. Ini boleh di screenshot atau apa teman-teman silakan ya. Nanti ketika harian misalnya makan pisang Ambon berarti 4 potong berarti sudah 18 gram seratnya. Ini sudah dikonversi ke ukuran rumah tangga. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat semua nanti dengan lebih mudah begitu ya. Jadi tidak ngawang-ngawang. Jadi untuk para diabetes nanti mana yang dipilih? Sawo itu kadar glikemiknya ini tinggi. Jadi kalau makan sawo berarti kadar glukosanya itu tinggi, fruktosa ya, kadar fruktosanya itu tinggi, berarti makanan sumber glukosa lain dikurangi. Bukan tidak boleh makan sawo pada orang diabetes, tetapi kan kadar gulanya tinggi sehingga kadar gula darah dari makanan lain itu harus dikurangi begitu ya. Memilih makanan lain yang kadar gula darahnya rendah. Lagi musim rambutan, apakah orang diabetes boleh minum makan rambutan? Minum lagi. Boleh, ya. Tinggal kita hitung rambutan kalorinya berapa. Berarti kalori jatahnya sebagian sudah terambil dari rambutan tadi. Begitu ya. Jambu kadar kalorinya seperti itu. Jadi nanti ada titik temu antara serat dan kadar kalori yang dihasilkan oleh tiap makanan tersebut. Nah, ini dengan sayuran, Ibu Bapak semua. Sayuran kalau kita lihat tadi lebih aman ya. Glikemik indeksnya itu sangat rendah lebih rendah dibandingkan dengan
buah-buahan pada umumnya ya. Nah, kalau dari sayuran ini lebih bebas, teman-teman. Ya, misalnya terong ungu satu buah 25 gram tuh kadar seratnya. Makan terong satu udah cukup untuk kadar serat, begitu ya. Kemudian sayur bayam 12 gram per porsi. Apalagi yang besar, jagung 18 gram per hari. Ini yang segi praktisnya. Tadi segi teorinya bahwa mengkonsumsi serat, mengkonsumsi sayur dan buah tadi bisa menurunkan kadar gula darah. Nah, ini apa namanya? Cara makannya begitu ya. Baik, Ibu Bapak semua, itu segi-segi praktisnya ya. Segi-segi praktisnya dari makanan yang diuraikan tadi. Baik, 52 menit ternyata panjang banget ya. Jadi kesimpulannya, Ibu Bapak semua, bagaimana cara pengobatan dalam tanda kutip diabetes yang alami? Ternyata kalau kita lihat dari angka 71%, 71% gula darah itu bisa dikendalikan dengan makanan. Artinya, ketika kita menginginkan mengendalikan gula darah, maka sebagian besar itu adalah bagian dari kita. Begitu ya? Bagian dari kebiasaan kita, bagian dari kedisiplinan kita, bukan dari obat. Ketika kita berbicara bagaimana menjadikan makanan sebagai obat, ternyata itu angkanya tuh 71%. Nah, bagaimana dok? Saya kan mengkonsumsi misalnya glibenclamide, metformin. Selama kadar gula darahnya itu belum terkontrol, ya, lakukan pengendalian makanan tetap dan mengkonsumsi obat-obatan. Suatu saat nanti kadar atau dosis dari obat itu bisa diturunkan. Lama-kelamaan nanti jika tidak jadi masalah, kemungkinan ini hanya diatur dengan makanan. Ini banyak kok studinya. Bahkan di rumah saya sendiri, ya, keluarga beberapa yang diabetes begitu ya, sekarang sudah lepas dari obat-obatan, tinggal olahraga. Baik, teman-teman, mudah-mudahan kita masih ada waktu untuk diskusi. Ini pertanyaan dari eh ah dari IG dari mana ya? Dok, kalau sudah diabetes on terapi, kadar gula darah tidak stabil, kalau pas naik tinggi banget, pas turun drop banget. Kira-kira salahnya di mana? Baik, ada beberapa kemungkinan, ya. Kemungkinan pertama adalah dari reseptor insulin. Kemungkinan kedua dari produksi insulin. Jadi kepekaan insulin, kepekaan sel beta di puluh Langerhans untuk memproduksi insulin, kemungkinan ini bermasalah. Nah, pada kasus seperti ini, apa yang dilakukan? Jadi yang dilakukan adalah olahraga. Kenapa olahraga? Karena dengan olahraga, banyak penelitian yang membuktikan bisa meningkatkan kepekaan reseptor insulin yang ada di tiap-tiap sel itu untuk lebih dominan lagi, lebih peka lagi. Artinya, ya Ibu Bapak semua, dengan olahraga ini juga bisa merangsang kepekaan insulin itu, reseptor insulin itu lebih tinggi. Jadi, ketika misalnya Ibu Bapak tadi apa namanya? Salah satunya adalah pengaturan makanan, yang keduanya adalah pengaturan olahraga, gerak begitu ya. Gerak. Nah, gerak inilah yang akan mempermudah reseptor insulin untuk lebih peka lagi gitu ya teman-teman ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Silakan bagi teman-teman mungkin yang akan ikut obrolan santai ya setelah jam 6 nanti ya. Kita akan apa namanya? Kita akan bahas obrolan santai mengenai
Haji Nadim. Haji Nadim ya. Haji Nadim itu terapi komprehensif pada lambung kronis ya. Obrolan sehat, obrolan santai mengenai Haji Nadim. Baik, baik, baik. Berikutnya. Sekedap. Kalau bisa muncul. Pertanyaan berikutnya. Dok, kebutuhan serat berapa ya? Oh, tadi sudah ya. Baik. 25 gram kalau pada dewasa ya. Kemudian, dok, jambu air atau jambu biji? Nuhun, dokter Asep. Oh, yang tadi ya? Sebentar. Kalau yang saya cantumkan di sini tuh jambu biji kalau yang tadi ya, jambu batu. Tapi jambu air juga ada kadar seratnya, ya. Cuma yang paling tinggi ya jambu batu tadi. Kemudian, dok, apakah diabetes bisa menyebabkan impotensi? Sebesar apa kemungkinan bisa normal kembali? Nah, ini yang dihadapi oleh pasien-pasien saya ya. Pasien-pasien dengan disfungsi ereksi. Apakah bisa? Bisa. Seberapa besar pengaruhnya? Presentasinya saya tidak hafal punten ya. Datanya saya tidak bisa apa namanya? Menyampaikan. Tetapi kalau kita lihat dari kejadiannya kan bisa mengganggu dua tuh, mengganggu pembuluh darahnya sama mengganggu sarafnya. Apakah bisa kembali lagi normal? Nah, ini tergantung dari derajat disfungsi ereksinya. Nanti bisa konsultasi lebih lanjut ya, Ibu Bapak tentang disfungsi ereksi ini. Nanti akan ada bahasan khusus tentang disfungsi ereksi ini, termasuk nanti cara pencegahan dan penanganannya ya. Kemudian dok, bagaimana kalau konsumsi gula aren? Gula aren itu berbeda dengan gula merah. Tidak semua brown sugar itu gula aren. Bisa aja dari gula kelapa. Gula aren itu glycemic index-nya itu sangat rendah di antara gula lain, 35. Gula putih itu glycemic index itu bisa 80. Gula brown sugar dari kelapa sama-sama gulanya coklat tuh ya, brown sugar. Kalau asalan dari kelapa itu glycemic index itu sekitar 60 sampai 70. Jadi gula aren kalau untuk diabetes jauh lebih sehat dibandingkan dengan gula kelapa. Gula kelapa juga ada yang coklat juga, begitu ya. Jadi konsumsilah gula aren itu lebih baik. Dok, kalau misalnya yang punya hipertensi paru, yang baik konsumsi makanannya apa? Hipertensi. Kalau hipertensi itu yang rendah natrium. Natrium itu dari pengawet, dari penyedap, kemudian juga dari garam. Lebih baik itu ya. Nah, dari buah-buahannya, kemarin udah dibahas ya, untuk dia untuk hipertensi. Baik, sahabat-sahabat MK Pagi semua yang ada di MK TV, MK FM, kemudian yang ada di media sosial Agim lainnya, alhamdulillah kebersamaan kita sudah jam 6. Bagi Ibu Bapak. Oh iya, ada acara nanti ya, jam 9 sampai jam 12.30, teman-teman semua, pada hari Ahad besok. Ya, seni mengendalikan emosi, kajian tauhid nanti ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua nanti bisa hadir. Tempatnya di mana? Tempatnya itu di Masjid Rahmatan Lil Alamin Eko Pesantren 1 Cigugur Girang. Jadi insya Allah pada hari Ahad, teman-teman semua, hari Ahad 1 Oktober besok ya, jam 9 sampai jam 12.30. Baik, kita tutup kebersamaan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Apip izin ya. Iya, siap dok. Ya, izin ya. Saya akan menuntaskan pertanyaan ini dulu, kemudian kita akan bincang santai ya. Bincang. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.